Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-malu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjalankan larangannya. Kemudian Nabi memperingatkan pada kita tentang fitnah kosian hidup. Nabi sabdakan, inna likulli ummatin fitnatun. Sesungguhnya tiap-tiap umat ada fitnah. Pada zaman Nabi Hud, umat Nuh difitnah dengan kekuasaan jasadiyah. Pada zaman Nabi Shu'aib difitnah dengan perdagangan dan lain sebagainya. Wa fitnatu ummati al-malu, dan fitnah umatku umat Muhammad adalah harta benda. Kemudian salah satu fitnah harta adalah adanya sifat tamak atau sifat rakus. Ya. Jadi sebagian fitnah itu adalah kerakusan atau ketamaan. Bahkan fitnah itulah fitnah yang pertama dilakukan oleh manusia, itu Adam alaihissalam. Nah kemudian apa tuh fitnah atau rakus itu? Sebagian mendefinisikan bahwa rakus adalah sifat serakah yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk memiliki harta dan kekuasaan tanpa memadai orang lain, dan sang tidak pernah puas meskipun tidak memiliki banyak harta. Kemudian manusia, ya, itu yang Adam adalah sudah diberi nikmat surga yang tiada tara. Tetapi karena rakusnya kemudian masih mencari yang dilarang Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-35 dan 36 mengisahkan ketika Adam di surga. Allah firmankan kepada Adam, wahai Adam, wa qulna, dan kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa jannata, hiduplah kamu di surga bersama istri, wa kula minha rawhaitu situma, dan makanlah kalian, gunakanlah apa-apa yang ada di surga, apa yang kau mau, wa
sadoro. Ya. Cuma kamu jangan mendekati satu pohon itu. Kalau kamu mendekati pasaran santorin, maka kamu akan menjadi orang-orang yang mulia. Ya. Jadi seluruh surga yang begitu luas dan banyaknya tadi boleh dinikmati Adam. Apapun dimanapun boleh, kecuali cuma satu. Kalau kita gambarkan ibu-ibu atau bapak-ibu masuk di supermarket yang besar, apa-apa ada. Makanan, minuman, kosmetik, perhiasan, pakaian, semuanya boleh dibawa pulang kecuali tas kresek hitam ini jangan membawa pulang. Kita kan gampang apa ini? Kita kan gampang apa ini? Nopo-nopo itu boleh kecuali kresek hitam ini kira-kira gampang apa? Kira-kira gampang. Tapi kemudian setannya yang menggoda, ya, dibisiki bahwa pohon ini namanya khuldi. Kalau kamu makan khuldi, kamu akan kholidun kekal di surga. Dan Allah tidak suka kalau kamu kekal di surga, dan dibalik. Ya, maka padahal masaitonu anha, maka setan menggelincirkan keduanya dari surga tadi. Kemudian Allah Ta'ala keluarkan Adam dan Hawa dari surga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita cermati dalam hidup kita, apa yang dihalalkan itu lebih daripada yang diharamkan. Contohnya bab masalah binatang, ya. Mulai dari ayam atau keluarga unggas, ayam, bebek, mentok sampai burung dara, ya, yang berbagi empat, mulai dari yang kecil seperti kambing sampai gajah madu, itu semuanya boleh dimakan, dikonsumsi, kecuali yang bertaring dan sebagainya. Tidak. Tapi ya masih saja banyak yang memakan barang yang kenapa? Karena tertamanya tadi. Ya, Bapak Ibu, kita usahakan untuk tidak berulang hidup yang sama. Ya, karena pada hakikatnya harta itu juga akan diminta bertanggung jawab. Jadi harta itu satu sisi adalah nikmat, satu adalah tanggung jawab. Kalau orang itu punya harta yang banyak melimpah ruah seperti Nabi Sulaiman, Uthman dan Affan, kemudian digunakan untuk akhirat, tidak masalah. Karena hartanya itu akan mempertinggi, memperbanyak pada di hadapan Allah. Tapi kalau orang itu diberi harta yang banyak, kemudian seperti si Korun, dengan hartanya dia membanggakan diri sebagainya, itulah yang akan menjadi perkara untuk dia masuk ke dalam neraka. Terus tamak adalah dosa pertama yang dibuat oleh manusia. Selanjutnya kisahnya Adam di dalam surat yang ke-20 ayat 121. Fa'akala minha, ya, maka keduanya Adam dan Lot akala makan dari buah tadi. Jadi buah yang dilarang itu kemudian dimakan. Pas pada masa Allah, maka kemudian Adam dan Hawa yang awalnya diberi penutup tubuh dengan pakaian sinar, kemudian setelah makan itu akhirnya kemudian tampak aurat keduanya, pakaiannya hilang, ya. Wa taqiko yang sebenarnya al-jannah, kemudian Adam dan Hawa menutupi auratnya dengan daun-daun yang ada di surga. Kemudian waso anu rabbahu, maka Adam
maksiat kepada Tuhannya, bahwa maka dia melampaui batas. Jadi dosa pertama yang diperbuat adalah ketamaan. Ya, maka kita harus waspada. Ukurlah apa yang akan kita makan, gitu Pak. Jangan sampai dosa ini juwenku senengnya ngomong-ngomong, ya. Kadang-kadang tidak dipakai, ya. Nabi sabdakan bahwa Al-Quran bahwa summalatus alunna anin nabi. Salah satu yang akan terjadi besok hari kiamat adalah setiap nikmat itu pasti akan ditanyakan. Ketika Nabi sedang bertapa pada seorang sahabat bersama sahabat yang lainnya, kemudian disuguh, ya. Kemudian Nabi makan. Setelah makan Nabi bersabda, wahai sahabat-sahabatku, makanan suguhan yang kita makan ini besok akan dimintai pertanggungjawaban. Lah kalau makan sunat sahabat itu awaki hatta ada di rumah kita, kita semuanya harus waspada dengan fitnah-fitnah, ya. Lah terus kemudian Bapak Ibu, kenapa Adam kok sampai bisa begitu? Seluruh surga sudah diberikan untuk keduanya, cuma satu saja kok tidak mampu untuk menghadapi. Maka di dalam surat Al-Quran 15 mengatakan walaqad a'inna Adam, dan sungguh-sungguh kami Allah janjikan kepada Adam mengkau dari sebelumnya, tapi panasnya maka dia lupa. Walaupun Atman, dan kami tidak dapati dia itu orang yang sungguh-sungguh, ya. Wong sak swarga entuk dipangan mung sitok ora iso. Ya Bapak, betul-betul. Pentingnya azam, pentingnya kesungguhan dalam segala sesuatu, ya. Baik itu dalam menjalankan perintah atau menghindari namanya larangan, ya. Pokoknya suatu kesungguhan dan hidup kita ini adalah rangkaian fitnah, rangkaian masalah yang harus kita selesaikan untuk kita jadikan sebagai prestasi kita, ya. Maka berbagai macam masalah yang ada harus kita gunakan dan disertai dengan keazaman, dengan kesungguhan-kesungguhan, jangan mudah untuk putus asa, ya. Dan Allah juga berfirman bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuannya. Jadi kita harus nyiapin apapun yang diujikan Allah pada kita, Allah sudah memberi kekuatan untuk kita gunakan. Sehingga kalau kita tidak kuat berarti ada potensi yang belum kita potensikan, ya. Kemudian pada era kekinian, ya, Allah melarang kita untuk mencari rezeki dari jalan yang haram. Di dalam surat An-Nisa ayat 39 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman la taqulu antum bil batil. Janganlah kalian tuh memakan, mengkonsumsi, menggunakan barang-barang kalian bil batil, dengan cara yang batil. Contohnya kalau berdagang saling merugikan, sing dodol bersumpah dengan sumpah palsu, yang beli sing bayar orang paten genep, ya, atau yang lainnya. Mulai dari pemalsuan merek atau pemalsuan unsur produk, ya.
jenenge wong dodon iwak utawi daging abon ora pernah apel pernahnya coklat diparingi kardus coklat ya. Atau mana ada juga seorang penjual tempe kemudian dicampur dengan kertas ya, atau dicampur dengan jagung dan sebagainya ya. Itu yang jual beli, yang jadi pejabat ya dengan cara adalah korupsi dan sebagainya. Yang jadi petani juga begitu, kadang-kadang maaf kadang-kadang yang terjadi yaitu mengelak dalam dan sebagainya ya. Telah hal yang haram yang batil atau cara menipu dan sebagainya ya, atau mengutang atau mengurangi timbangan ya. Ila antakuna tijaratan antar diminggu, kecuali dengan ijarah jual beli sewa menyewa pinjam hutang-hutang yang antara diminggu, yang saling ridho di antara kalian. Kalau orang yang jual beli itu saling ridho ya, yang beli itu dengan barang yang dibeli ya, kalau dengan orang yang diterima burika lahuma, Allah kan berkah pada keduanya. Tetapi kalau ada namanya kecurangan, ada tipu muslihat, maka berkahnya diambil ya. Jadi berkah itu penting. Apa pentingnya berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Berkah itu adalah hubungan kita dengan Allah semakin dekat. Jadi segala sesuatu itu kalau berkah dapat menjadikan kita jadi lebih baik, lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada setan dan sebaliknya. Sesuatu yang tidak berkah itu menjadikan kita semakin jelek ya, semakin jauh dari Allah, semakin dekat dengan setan. Kita dalam hidup perlu mencari keberkahan, harta yang berkah, rumah yang berkah, warga yang berkah, sebagainya, sehingga semuanya dapat kita gunakan untuk takluk pada orang ya. Kemudian sifat tamak itu tidak akan pernah terlupakan. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Lau anna utiya wadiyan mal'a min adzabi." Seandainya anak Adam itu diberi satu lembah. Lembah itu dua di antara dua bukit, bukit kemudian lembah. Ya, semuanya isinya emas, bukan batu. Emas sak lembah itu tidak ditimbang, kita kan bintang gram bukit kita. Ya, tapi dia ingin untuk pada yang kedua, ya, baik pada dua lembah. Kalau ada dua lembah, pengen tiga lembah. Satu khasawan Adam dan tidak akan dapat menutup mulutnya kecuali dimasukkan ke dalam tanah. Kalau sudah mati baru puas ya. Kita persani pakai dari beberapa berita di media sosial, ada yang kemarin korupsinya sampai 3.000 triliun. Terlalu nolai 15 nek 3 item itu bilang itu sepuluh dan itu tidak akan dapat memberikan kepada hatinya tadi ya. Pada Bapak Ibu, kalau kita pesan orang makan sa'ina ilmu ma'am kira-kira nek mriki boleh niku kira-kira tentang sak porsi nggih. Kita salah itu ya, salah kita lu limo, pakai setahun, pakai 1 tahun, ya, itu tidak ada satu itu.
padahal harus dipertanggungjawabkan, ya, atau yang lainnya sebagainya, ya. Makanya kita semuanya harus berusaha ngerem untuk mengerem sifat tamatan. Kalau katakan waktu masa badan Allah itu memberikan bertobat kepada orang yang mau bertobat. Artinya setelah orang itu berbuat keburukan atau kejahatan, kemudian sadar hendaklah mau bertobat, ya. Apa itu? Tobat itu salah satu perkara yang dapat menghapuskan dosa-dosa. Cuma saya mau itu, orang tobat itu kalau sudah mampu dan mau mengakui kesalahan, ya. Kalau belum bisa, ya tidak akan tobat. Maaf ya, contoh saja pedagang yang tidak jujur kalau diingatkan, tubuh imannya juga, oh ini biasa, wis umum, kita harusnya seperti itu. Dan sebagainya, kita apa itu? Umum itu kalau tidak benar ya jangan dilakukan, karena setiap kita akan bertanya di hadapan Allah tentang apa yang kita lakukan. Dan sekali lagi, apa yang kita lakukan ada dua dampak. Yang pertama dampak positif, yaitu masuk surga, dan yang kedua adalah dampak negatif, masuk neraka. Kemudian tamak juga terjadi pada pembagian warisan. Pada zaman jahiliyah itu, kalau ada seorang bapak meninggal dunia, ya, kemudian punya banyak anak, bahkan banyak istri, maka anak lelaki tertua itu yang akan mewarisi harta bapaknya, termasuk istrinya bapak, ya. Kalau orang mengatakan kita jangan maksud watarot akan lama, dan kalian itu memakanlah dengan seloba-loba makanan, ya. Kabeh dipilih, ya. Kemudian kalian itu mencintakan dengan sebenar-benar kecintaan. Sekedar contoh, ya, ada seorang bapak yang punya banyak harta, kemudian punya beberapa harta, ya, kemudian dibagi pada anaknya, tetapi kadang ada yang nakal, gitu. Kemudian mereka mengurangi hak harta saudaranya yang lainnya. Dan itu yang akan menjadi penyebab dosa. Ini kepada kita semuanya, terutama bapak yang punya anak banyak dan punya anak banyak, monggo harta warisan itu kalau bisa dibagi sesuai dengan hukum ada hukum atau hukum warisan, ya. Insya Allah kita dapatkan banyak atau sedikit pun itu akan jadi yang berkah. Tetapi kalau kita dapatkan dengan cara tipu muslihat, ya, mendolimi pada yang lainnya, maka itu akan menjadi penyebab hilangnya atau harusnya harta benda. Bahkan kalau orang katakan warisan itu mati, ya. Ampun, saya untuk ampun, berikut dalam bentuk mendatang rasa tadi. Kemudian tamak juga sampai menghilangkan pada hak-haknya orang lain. Contohnya dalam pengadilan, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 188 Allah katakan wala ta'lamu bil batil, dan janganlah kalian itu makan banyak dengan cara yang batil. Batil dengan kami. Kemudian engkau menunjukkan atau menyampaikan kepada hakim yang tujuan lintak dulu malam amalinas, yang tujuannya supaya kamu
itu bisa menggunakan sebagian harta dengan cara yang dosa. Wa antum ta'lamun, ada orang-orang yang tahu. Contoh salah ya. Bab masalah apa? Bab masalah tanah. Kadang-kadang Bapak Ibu satu tanah niku sertifikatnya lebih dari satu, gitu. Kemudian terjadi apa? Sengketa, gitu. Kemudian ya zaman sekarang bagaimana untuk bisa mendapat meskipun kadang dengan cara yang tadi atau yang lainnya, ya. Sengketa pula juga begitu. Usaha kita dalam menjalani hidup ini monggo dilakukan dengan cara-cara yang baik. Ya, kita memang sadar bahwa setiap orang itu punya fitnah atau masalah atau ujian masing-masing. Ya, ada yang diuji baik atau kebaikan, diparingi bondo sing kathah, awake sehat, anake pinter-pinter banget. Itu untuk menguji kesyukuran, syukur atau tidak syukur, ya. Atau sebaliknya ini dengan keburukan, wis loro ra didit, ya. Itu perbatasan apa? Cinta ketang sisa, ya. Itu untuk menguji kesabaran. Fil imtihan, ini loh Tuhan, yang artinya setiap ujian itu ada orang yang dimuliakan dan ada yang dihinakan. Yang dimuliakan itu adalah orang-orang yang lulus dalam ujiannya dan sebaliknya. Orang yang dihinakan itu orang yang tidak pada ujiannya. Contoh kekayaan, ya. Ketika Nabi itu diberi harta yang banyak, pangkat masa yang tinggi, kemudian dia sadar ada min fadli Rabbi, ini semua adalah dari ketentuan kepadaku, liyabluwani askur am akur, ya, untuk menguji kepada aku apakah aku termasuk orang yang kufur. Dia sadar. Beda dengan si Korun, diberi harta benda yang banyak terus dia sombong. Innama utu min ilmi, ya. Sesungguhnya hartamu yang banyak ini karena kepada pada dirimu. Jadi jangan anggap hartanya itu karena kepadanya bukan dari orang. Kita menjadi nabi seperti Nabi Sulaiman ketika diberi harta yang banyak. Sebaliknya ketika diuji dengan penyakit atau sakit, ya seperti Nabi Ayub, kita diberi sakit selama 18 tahun tapi tetap sabar. Jangan sampai banyak mengeluh, ya. Lah supaya kita tidak ketika sakit dipesani dan berapa manfaat dan pahalanya. Pahalanya orang sakit itu yang pertama, amal-amal yang ditinggalkan karena sakit tetap diberi pahala. Yang kedua, sakitnya itu kalau sabar akan dapat mengampuni dosanya. Yang ketiga, besok di akhirat, ya. Ketika sudah masuk di akhirat, Allah akan menghisab orang ahli musibah dulu, ya. Yang ketika ada banyak musibah terus diangkat ke derajat-derajat yang tinggi sampai orang ahli itu bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau angkat mereka pada tempat yang tinggi? Allah katakan karena kesabaran kan dalam menerima musibah. Terus dia berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, berikan kepada aku musibah yang sama dengan dia, supaya aku dapat derajat seperti dia. Kalau adalah sebagian padatnya musibah. Makanya kita semuanya harus bisa menyelesaikan
setiap dan yang dapat kita syukur dengan nikmat, sabar dengan musibah, dan semuanya selalu ditolong dan dikelola dengan jalan yang lurus sampai akhir kita masing-masing dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang dapat kami semoga manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan doa majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.